diawali dengan administrasi ini, administrasi itu. Nah, biasanya yang seperti itu potensial untuk tidak benar, ya, potensial untuk tidak benar. Yang artinya tidak dibenarkan jikalau ada pihak ataupun lembaga yang mengatasnamakan lembaga ataupun instansi yang tiba-tiba dia meminta anggaran tertentu, jumlah tertentu yang tidak jelas juga kalaupun mau diberangkatkan untuk sekolah. Ini pesan Taniam untuk masyarakat ataupun teman-teman peserta yang hari ini hadir agar berhati-hati begitu Pak. Ya, curiga jangan, tapi hati-hati penting ya. Tidak semua lembaga yang menawarkan beasiswa itu memiliki track record. Tidak semua informasi itu mengandung kebenaran. Karena informasi di dalam dirinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah. Maka tanggung jawab kita sebagai insan terdidik untuk melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi atas informasi yang kita peroleh. Nah, bagaimana jalannya? Bisa melalui kalau di dalam bahasa agama itu ada sanad, ada matan ya. Sanadnya dari mana? Sejauh mana track record sumber informasi itu? Sumber informasinya, ternyata memiliki reputasi. Nah, itu satu tahap. Bukan berarti begitu kita lihat dia memiliki reputasi sudah selesai, belum tentu. Lihat kontennya. Nah, begitu kontennya oke, sanadnya oke, maka kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sebagai deputi di pengembangan pemuda juga tidak jarang menangani anak yang menjadi korban untuk softcast misalnya ya, ada undangan lewat emailnya atau lewat media sosial yang dia miliki untuk shortcast ke Turki misalnya, atau shortcast ke India dengan membayar sekian-sekian, ada kesempatan ini untuk kepentingan ABC misalnya. Ternyata begitu dia transfer nggak berangkat-berangkat. Kemudian ngadunya kemana? Ngadunya ke Kemenpora. Karena di dalam suratnya disebutkan ini bekerja sama dengan Kemenpora, padahal kita nggak tahu menahu. Ini sekedar contoh ya betapa penting untuk melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi sebelum kita menetapkan dan juga memutuskan ikut program yang ditawarkan. Kalau misalnya yang menawarkan secara resmi dari kementerian, nah itu verifikasi yang terkait dengan sanad tadi ini sudah cukup kredibel. Misalnya dari LPDP, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari lembaga luar seperti Aminah dan sejenisnya yang memang sudah memiliki track record kelembagaan baik sebagai penyelenggara beasiswa, nah itu oke. Tetapi kalau memang kita sendiri kadang lembaganya juga belum tahu, namanya saja kita nggak kenal, perlu verifikasi dan juga klarifikasi. Apalagi diembel-embeli untuk membayar. Yang nggak diambil-embeli membayar aja bisa jadi ada potensi ketidakbenaran. Makanya ini penting juga untuk melakukan tabayun gitu ya. Ada aspirasi yang sudah masuk ke kami. Jadi aspirasi ini untuk kode etik pengelola beasiswa sudah terpilih. Saya akan coba untuk membacakan. Panitia membantu pula untuk menampilkan aspirasi masyarakat Indonesia untuk kode etik beasiswa. Nah, dari Jawa Barat, Sabrina Rahmi Novianti, mahasiswa, mengatakan bahwa katanya beasiswa, tetapi di awal sering sekali memberi syarat bagi peserta untuk bayar pendaftaran, lalu syaratnya juga cukup banyak, ini itu pasti ya, seperti share postingan ke grup, disuruh membuat ini dan itu, yang mana syarat ujiannya tidak terlalu difokuskan, seperti fokus untuk membesarkan brand beasiswa itu sendiri. Dan semoga yang seperti itu ke depannya tidak ada lagi. Syarat yang banyak dan disyaratkan. Berikutnya kita lihat lagi. Dari Sumatera Selatan, Ragil Triwahyudi, tentu harus dibuat legalitas terkait penyelenggaraan beasiswa. Karena juga cukup meresahkan beasiswa yang kurang jelas asalnya, namun meminta segala data privasi mahasiswa. Karena nilai tawaran beasiswa yang cukup menjanjikan, tentu orang tanpa berpikir panjang langsung mendaftar, namun tidak tahu bahwa data pribadi mereka terancam. Ketiga, Dede Ramdan, mahasiswa Jawa Barat. Menurut pendapat saya, pengelola beasiswa harus mendapatkan izin dari Kemendikbud atau Disdik dulu.
untuk menyelenggarakan program beasiswa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan beasiswa atau program sejenisnya dan supaya program beasiswa tersebut dapat dipantau oleh pemerintah. Alfantorik, pengelola beasiswa harus transparan dalam melakukan seleksi program beasiswa. Keterbukaan informasi menjadi salah satu penilaian penting dalam menentukan integritas suatu program beasiswa. Hal ini berkorelasi terhadap tujuan dari diselenggarakannya program tersebut.